Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kami hari ini kami akan mempresentasikan tugas kami. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ira Fitna selaku moderator. Saya Dika Dewistika, pemateri pertama. Saya Ketiga Suami, pemateri kedua. Saya Indel, pemateri ketiga. Saya Dewi Fafiana, pemateri keempat. Saya Anastasia, pemateri kelima. Baik, mungkin Ibu yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk lebih jelasnya nonton video. Baik, langsung saja masuk di pembahasan materi. Yang pertama, konsep dasar psikologi dan sejarah perkembangan psikologi. Yang pertama, konsep dasar psikologi. Istilah psikologi merupakan ahli kata dari bahasa Inggris, psikologi. Dan kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu psiko dan logos. Adapun psiko adalah jiwa, sedangkan logos berarti pengetahuan atau ilmu. Jadi secara etimologis, psikologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang jiwa atau ilmu jiwa. Berbicara tentang jiwa, terlebih dahulu kita harus dapat membedakan antara nyawa dan jiwa. Nyawa merupakan zat hidup bersemayam di dalam jasad atau benda hidup. Dikatakan benda hidup dalam arti bahwa benda itu mengalami proses pertumbuhan. Sedangkan jiwa, daya hidup rohania yang bersifat abstrak yang menjadi penggerak atau pengatur bagi sekalian perbuatan-perbuatan pribadi dari hewan tingkat tinggi dan manusia. Perbuatan pribadi adalah perbuatan sebagai hasil proses belajar yang dimungkinkan oleh keadaan jasmani, rohani, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hubungan-hubungan antar manusia. Dari uraian di atas, dapatlah dikemukakan kesimpulan bahwa psikologi adalah ilmu tentang tingkah laku manusia. Mengenai tingkah laku ini perlu dipahami dalam arti yang luas. Tingkah laku bukan hanya perbuatan-perbuatan yang disengaja, melainkan juga perilaku yang tidak disengaja. Misalkan, kedipkan mata, ayunkan tangan, tak kalah berjalan, senyuman, hentak-hentakan kaki tak kalah mempengaruhi oleh irama musik, tangisan, dan sebagaimana tingkah laku di samping berupa tutur kata, lisan juga tutur bahasa isyarat, umpamanya geleng kepala, anggungan kepala, lambaian tangan, siulan, suitan dahinya, dan sebagainya. Demikian yang dimaksud dengan tingkah laku. Bukan hanya perbuatan-perbuatan yang nyata, melainkan juga reaksi-reaksi individu yang simbolik dan tersembunyi sehingga sebagai akibat dari motivasi ataupun akibat simulasi dari lingkungan. Kemudian yang kedua, yaitu sejarah perkembangan psikologi. Poin pertama, A. Awal pertumbuhan psikologi. Psikologi atau pengetahuan tentang jiwa dan kepribadian manusia telah tumbuh sejak beberapa abad sebelum Masehi, tepatnya yaitu pada abad keempat sebelum Masehi. Pengetahuan tentang jiwa ini dikembangkan oleh seseorang tokoh besar, yaitu Plato yang hidup pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi. Adalah seorang tokoh yang lebih dikenal sebagai ahli filsafat atau filsuf, yang juga seorang sosiolog, pedagang, dan psikologi. Pengetahuan psikologi dari Plato berkembang dan dipakai orang dari abad ke abad. Sejak masa itu hingga pada awal Masehi, tidak ada tokoh lain yang menelurkan pengetahuan selain Quintilian memberi sumbangan bagi psikologi, di mana sumbangannya terkait dengan perkembangan jiwa dan karakter manusia, namun masih sangat sederhana. Selanjutnya, pada tahun 374 Masehi, Augustine memberikan sumbangan bagi kemajuan psikologi dengan mengandalkan metode filosofis religiusnya, di mana sumbangannya terkait dengan mengungkapkan cara kerja jiwa manusia. Kemudian pertumbuhan psikologi dari abad 17 hingga abad 18.
Barulah pada abad 17 terdapat upaya-upaya tokoh berikutnya untuk memberikan sumbangan sebagai pertumbuhan psikologi. Pada abad 17, seorang pendeta sekaligus tokoh pendidikan bernama John Amos Comenius membuat gerakan baru dalam bidang psikologi yang mengungkapkan komponen-komponen jiwa dan sifat-sifat manusia. Pada abad 18, John Locke memberikan sumbangan di bidang psikologi di mana menitik beratkan jiwa manusia secara logis dan sistematis. Kemudian ada sumbangan dari Immanuel Kant di mana dia membahas jiwa manusia, dia menyoroti salah satu aspek psikis secara mendalam. C. Pertumbuhan psikologi pada abad 19 hingga sekarang. Pada abad 19, Hilbert menampilkan sumbangnya di bidang psikologi. Hilbert memandang bahwa tanggapan merupakan unsur yang menjadi kekuatan dasar bagi kehidupan kejiwaan. Pada tahun 1880, Wilhelm Wundt berhasil mewarnai khasanah baru di bidang psikologi dengan laboratorium psikologinya berhasil mempopulerkan metode ilmiah dengan mempelajari objek-objek psikologi. Dalam laboratoriumnya itu ia mengembangkan psikologi dengan metode observasi eksperimental. Sejak saat itulah psikologi mulai diakui sebagai suatu ilmu. Kemudian para tokoh psikologi berikutnya pada awal abad 20 seperti Thomas Hunt, Morgan, Torrica, Parlow, Watson, Kohler, dan masih banyak lagi lainnya mengikuti jejak Wilhelm dengan mengembangkan psikologi hingga akhir tahun 1940-an muncullah satu perspektif baru di bidang psikologi di mana disebut dengan psikologi humanistik. Baik, lanjut. Hubungan psikologi dan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu-ilmu sosial adalah yang pertama-tama berhubungan dan yang terdekat dengan psikologi. Karena hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan dalam ilmu-ilmu sosial dikembangkan berdasarkan perilaku manusia atau kelompok manusia, masyarakat komunikasi, kelompok etnik, dan lain-lain. Termasuk dalam ilmu-ilmu sosial, misalnya 1. Sosiologi. Gejala seperti urbanisasi atau konflik antar kelompok memerlukan penjelasan psikologi, sehingga timbul cabang psikologi yang khusus mempelajari masalah-masalah sosial yang dinamakan psikologi sosial. Lanjut. 2. Ilmu ekonomi. Naik turunnya harga atau kurs valuta asing atau berhasil tidaknya suatu upaya marketing tidak hanya tergantung pada hukum supply and demand dalam ilmu ekonomi, tetapi juga dalam proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang terlibat dalam proses ekonomi, penjual, pembeli, produsen, distributor, bank, pasar modal, pemerintah, dan lain-lain. Bahkan pemenang hadiah Nobel Ekonomi 2004 adalah seorang psikologi, Daniel Kahneman. 3. Ilmu hukum. Ilmu yang mempelajari bagaimana mencapai kebenaran dan keadilan ini jelas terkait erat dengan psikologi, karena kebenaran dan keadilan itu sendiri yang sangat subjektif dan karenanya bersifat psikologis. 4. Ilmu politik. Di Amerika Serikat, semua kandidat presiden dibantu oleh satu armada sarjana psikologi untuk memenangkan pemilihan yang belum tentu dimenangkan. Sebaliknya, Gus Dur dan Megawati yang oleh banyak orang dianggap kurang memenuhi syarat untuk menjadi presiden justru bisa menduduki jabatan itu hanya karena secara psikologi mereka punya karisma terhadap masa mereka masing-masing. Timbullah cabang psikologi politik adalah untuk menjawab masalah-masalah seperti ini. 5. Antropologi. Secara filsafat, antropologi lah yang secara sistematis mempelajari perilaku manusia. Awalnya mereka hanya mempelajari perilaku-perilaku manusia dalam kelompok-kelompok etnik primitif. Antropologi yang menghasilkan penelitian yang berpengaruh terhadap psikologi seperti tulisan Ruth Benedict, Pattern of Culture. Pakar-pakar psikologi awal yang sangat terpengaruh oleh temuan-temuan antropologis pada awalnya adalah Sigmund Freud 1856 sampai 1939 dan Carl Gustav Jung 1875 sampai 1961. 6. Filsafat. Tentu saja psikologi tidak dapat melepaskan diri dari filsafat sebagai ilmu induknya. Pertanyaan-pertanyaan hakiki mendasar apa dan siapakah manusia itu bisa saja diupayakan jawabannya melalui pengamatan bahkan eksperimen objektif tentang perilaku
tentang perilaku, akan tetapi jawaban tuntasnya tetap harus dicari dalam filsafat. Di samping itu, pada ilmu-ilmu pasti dan teknologi terutama yang diamalkan untuk kepentingan manusia, psikologi juga banyak membantu. Misalnya dalam satu ilmu kedokteran, psikologi membantu para dokter untuk mengadakan pendekatan sebaik-baiknya terhadap para pasien, menemukan penyebab-penyebab non-medis dari gejala penyakit yang tidak ditemukan faktor penyebab medisnya, membantu pasien dalam mengatasi penyakit, misalnya para penderita kanker dan lain-lain. 2. Arsitektur dan tata kota. Psikologi membantu arsitek untuk membuat rumah yang nyaman bagi penghuninya atau menyusun tata kota pemukiman yang sesuai dengan perilaku warga pemukimannya. 3. Teknologi perkembangan. Psikologi membantu para insinyur untuk membuat pesawat-pesawat terbang yang menghindarkan penerbangan dari stres yang tidak perlu dan menghindarkan kelebihan yang terlalu cepat. Psikologi digunakan untuk mengoptimalkan komunikasi antar awak kokpit dan penyidikan kecelakaan pesawat terbang, juga untuk terapi fobia terbang. Lanjut, selain itu psikologi pun banyak sekali membantu berbagai profesi seperti 1. Guru dalam mendidik murid-muridnya. 2. Manajer perusahaan dalam mengatur pegawai-pegawainya. 3. Tentara dalam menyusun perang urut saraf. 4. Polisi dalam menginterogasi tahanan atau mengatasi huru-hara dalam sebagainya. Ilmu-ilmu yang kurang menggunakan psikologi dengan sendirinya adalah ilmu-ilmu yang tidak langsung berhubungan dengan manusia sebagai objeknya, seperti ilmu murni, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, ilmu kimia, ilmu alam, ilmu hayat. C. Konsep dasar perkembangan dan prinsip perkembangan manusia. Perkembangan adalah proses pergerakan atau perubahan yang progresif, dimulai dari proses perubahan dan terus berlanjut sepanjang waktu hingga akhir kehidupan. Tidak jauh berbeda yang dikemukakan Santrok Slavin memaparkan perkembangan merujuk pada bagaimana orang tumbuh menyesuaikan diri dan berubah sepanjang perjalanan hidup mereka melalui perkembangan fisik, kepribadian, sosialisional, kognitif, dan bahasa. Sedangkan Hurlock menjelaskan perkembangan sebagai serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Maka dari itu, perkembangan menunjuk pada sebuah proses yang tidak bisa diputar lagi dan mengarah pada kematangan dari struktur dan fungsi tubuh. Lanjut, perkembangan manusia meliputi perubahan biologis atau fisik, kognitif, dan emosi sepanjang kehidupannya. Menurut Supena, perkembangan sebagai proses biologis merupakan proses pada aspek fisik, motorik, sistem saraf, otak, hormon, dan lain-lain. Perkembangan sebagai proses kognitif merupakan perubahan pada proses pengolahan informasi, pemikiran, inteligensi, bahasa, dan lain-lain. Sedangkan perkembangan sebagai proses dan hubungan dengan orang lain. Kesemua proses ini saling berhubungan dan memiliki keterkaitan satu sama lain karena proses pertumbuhan dan memiliki keterkaitan satu sama lain karena proses pertumbuhan serta perkembangan merupakan integrasi antara proses biologis, kognitif maupun sosio-emosional. Baik, lanjut prinsip perkembangan manusia. Perkembangan manusia memiliki 6 prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip ini tentunya sudah pasti dilalui dan dialami oleh manusia. 1. Adanya perubahan. Selama proses perkembangan seorang manusia, ada beberapa ciri perubahan yang terjadi, yaitu A. Perubahan ukuran berkaitan dengan perubahan fisik dan juga mental. Perubahan fisik seperti tinggi, berat, dan organ dalam tubuh, sedangkan perubahan mental seperti memori, penalaran, persepsi, dan juga imajinasi. B. Hilangnya perubahan proporsi. C. Hilangnya ciri lama. D. Mendapatkan ciri baru. 2. Perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Lingkungan di mana anak tinggal dan menghabiskan masa kecilnya akan sangat berpengaruh kuat terhadap kemampuan bawaan mereka. 3. Perkembangan dapat berasal dari hasil proses kematangan dan belajar perkembangan seorang anak akan sangat dipengaruhi
warisan genetik yang sudah ada pada diri anak berupa karakteristik diri sebagai hasil dari kematangan individu. Sebagai contohnya itu seperti perilaku merangkak, duduk lalu berjalan. Itu juga merupakan karakteristik individu yang sudah dimiliki oleh anak sebagai warisan genetik. 4. Pola perkembangan dapat diramalkan. Pola perkembangan ini lebih mengarah pada perkembangan motorik manusia, yaitu hukum kepalokaudal dan proximodistal. Hukum kepalokaudal ini adalah perkembangan yang terjadi secara menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. 5. Pola perkembangan memiliki karakteristik yang dapat diramalkan. Pola perkembangan ini berlaku untuk perkembangan fisik dan mental. Sebagai contohnya itu, bayi dapat berdiri ataupun merangkak sebelum dapat berjalan. Yang keenam, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan walaupun setiap anak ini memiliki pola perkembangan yang sama. Tetapi ada juga anak yang cenderung mengikuti dengan cara dan kecepatannya tersendiri. Beberapa anak itu berkembang dengan lancar dan baik-baik saja, bertahap, langkah demi langkah. Tapi belum tentu juga untuk anak yang lain bergerak dengan kecepatan yang melonjak ataupun kecepatan yang sama. Pada anak lain juga terjadi penyimpangan. Setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial, tidak selamanya memiliki pola perkembangan yang berlangsung dengan lancar dan juga normal. Ada beberapa anak yang berjalan mulus dan ada juga yang datar. Arah atau pola perkembangan anak ini dibagi menjadi beberapa. A. Perkembangan manusia dimulai dari kepala ke kaki dan dari tengah ke samping. B. Struktur mendahului fungsi, artinya itu setelah matang struktur tubuh ini, maka anggota tubuh barulah dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. C. Diferensiasi ke integrasi. Contohnya itu bayi dimulai dari meraba sebelum nantinya dapat mengucapkan terbata-bata ya, sebelum nantinya mengucapkan kata per kata dengan jelas. D. Dari kemampuan berpikir konkret ke abstrak. Contohnya ini anak SD ketika belajar tentang berhitung lebih baik menggunakan media seperti biji-bijian atau menghitung buah-buahan daripada dibayangkan begitu saja. E. Dari egosentris ke perspektivisme. F. Dari outer control ke inner control. D. Teori tentang kepribadian manusia. 1. Teori Sigmund Freud. Menurut Freud, kepribadian terdiri atas 3 sistem, yaitu Das S, yaitu aspek biologis, 2. Das Ich, yaitu aspek psikologis, ketiga Das Weber Ich, yaitu aspek sosiologis. Dinamika kepribadian Freud sangat terpengaruh oleh filsafat determinisme dan positivisme abad ke dan menganggap organisme manusia sebagai suatu kompleks sistem energi yang memperoleh energinya dari makanan serta mempergunakannya untuk bermacam-macam hal, seperti sirkulasi pernapasan, gerakan otot-otot, mengamati, mengingat, berpikir, dan juga lain sebagainya. 2. Teori Carl Jung dan Myers-Briggs. Teori ini tidak pernah sepenuhnya sependapat dengan gagasan Freud, di mana mengembangkannya teori tersendiri dan meninggalkan aliran Freudin, di mana karakteristik dipandang sebagai lawan dan perangkat pertamanya adalah introversi dan ekstraversi. Introversi ini merujuk kepada sebuah kecenderungan untuk mengutamakan dunia di dalam diri seseorang.
Sedangkan ekstraversi ini adalah kecenderungan untuk melihat dunia luar, khususnya orang lain demi kesenangan diri sendiri. Baik, lanjut. 3. Teori Hans Eysenck. Hans Eysenck memandang karakter sebagai dimensi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Ekstraversi dan introversi. Namun tidak sesederhana memberikan penilaian bahwa Anda adalah ini atau itu, melainkan memberi skor penyangkut ekstraversi dan introversi yang Anda dapatkan. Skor rendah berarti introvert dan skor tinggi berarti ekstrovert. 2. Neurositisme. Maksudnya, jika kita mendapat skor tinggi dalam skala ini berarti cenderung menjadi orang yang sangat panik dan emosional. Walaupun tidak berarti Anda seorang neurotis, namun ada kemungkinan besar lebih mengembangkan masalah neuritis seperti fobia dan merasa stres ketimbang orang yang mendapatkan skor rendah disebut sebagai stabilitas emosional. Lanjut. 3. Psikotisme. Seperti namanya, yang masuk ke dalam dimensi ini adalah orang-orang yang cenderung mempunyai gangguan psikosis, yang berarti mereka lebih memilih masalah dalam menghadapi realitas. Orang psikotis kadang memiliki halusinasi dan kerap memiliki delusi, seperti keyakinan aneh tentang dimata-matai. Skor rendah dalam psikotisme berarti sedikit eksentrik atau mengambil resiko yang tidak diambil orang lain. Skor rendah berarti sangat normal dalam hal ini. Lanjut. 5. Perkembangan fisik dan motorik anak usia 0 sampai 12 tahun. Perkembangan motorik adalah segala yang menyebabkan gerakan pada seluruh bagian tubuh pada diri anak terjadi. Gerakan yang beraneka ragam dan tidak terkontrol sebagai respon dari luar yang gerakan refleksi serta gerakan otomatis, karena pada mulanya gerakan bayi tidak bertujuan. Itulah sebabnya pada bayi yang nampak sehat seperti gelisah, tidak pernah tenang memberikan gerakan-gerakan itu, ada yang tidak bisa dari merupakan gerakan refleks seperti menggenggam, gerakan kaki dan tangan, mengedipkan mata, dan lain-lain. Baik, lanjut. Usia 0 sampai 1 tahun. Usia ini merupakan masa bayi, tetapi perkembangan fisik mengalami kecepatan yang sangat luar biasa, di mana perkembangan anak usia 1 tahun dicirikan keadaan fisik dan motorik kasar, di mana dia itu anak mampu berjalan beberapa langkah dengan ditita 1 tangan. Perkembangan keadaan fisik dan motorik halusnya itu dia setelah mampu menggenggam dengan lebih baik dan dapat melepaskan penggenggamannya. Kemudian anak usia 2 tahun. Perkembangan anak usia 2 tahun dicirikan dengan keadaan fisik dan motorik kasar, di mana dia itu anak mampu berlari dengan jarak dekat dengan baik, berjalan mundur tanpa kehilangan keseimbangan, mampu menendang bola tanpa jatuh, mampu berdiri dan menangkap bola, kemudian mampu loncat di tempat, naik turun tangga, sedangkan selangkah demi selangkah, berdiri dengan 1 kaki tanpa kehilangan keseimbangan. Perkembangan keadaan fisik dan motorik halusnya itu di mana anak mampu menumpuk 7 kubus coretan color, meniru garis horizontal melipat kertas.
Kemudian anak usia 3 tahun. Perkembangan anak usia 3 tahun dicirikan dengan keadaan fisik dan motorik kasar, di mana anak mampu mengendarai sepeda roda 3, mampu melompat, mampu berlari maju mundur. Sementara perkembangan keadaan fisik dan motorik halusnya, dia itu anak mampu menumpuk 10 kubus, meniru konstruksi jembatan dengan 3 kubus, membuat lingkaran, dan bisa bermain puzzle. Kemudian usia 4 tahun. Pada usia 4 tahun, perkembangan dicirikan oleh perkembangan fisik dan motorik kasar, di mana itu dia anak mampu melompat dengan 1 kaki, melempar bola dari atas kepala, memanjat, mampu naik turun meja dengan 1 kaki di meja, 1 kaki di lantai. Kemudian perkembangan fisik dan motorik halusnya itu dia mampu menggambarkan jembatan, menggunakan gunting untuk memotong gambar, menggambar orang dengan 2-3 bagian tubuh selain kepala, serta mampu memilih garis yang lebih panjang di antara 2 garis. Kemudian usia 5 tahun. Perkembangan anak usia 5 tahun itu dia dicirikan perkembangan fisik dan motorik kasar, di mana anak mampu melakukan lompat tali, berlomba lari. Kemudian perkembangan keadaan fisik dan motorik halusnya itu dia anak mampu menggambarkan segitiga, mengetahui perbedaan berat, mampu menyusun balok menjadi berbentuk bangunan. Lanjut usia 6-12 tahun. Usia 6-12 tahun itu dimana dia masa pendidikan dasar. Jika berpedoman pada perkembangan anak, maka pada tahapan perkembangan anak usia sekolah dasar dibagi menjadi 2 masa, yaitu dia ada 6-9 tahun, di mana itu masa kanak-kanak awal, dan 10-12 tahun itu dia masa kanak-kanak akhir. Masa ini merupakan masa bermain bersama, ditandai anak sudah suka keluar rumah dan mulai bergaul dengan teman-teman sebayanya. Baik, mungkin itulah hasil pemaparan dari kelompok kami, Gezi dan kurang yang memaafkan. Semoga presentasi kami kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.